Nama saya Fauji. Saya adalah seorang office boy yang bekerja di salah satu perusahaan. Dan bisa dibilang saya adalah pegawai baru karena saya bekerja dapat terhitung selama 2 bulan. Kejadian mistis yang saya alami ini terjadi di tempat saya bekerja. Awal mula ceritanya, saya bekerja seperti biasa, masuk pagi hari dan pulang pada malam hari. Pada saat waktu staf karyawan lain sudah pulang, saya masih beres-beres. Dan biasanya untuk beres-beres diawali dari lantai atas dan berakhir di lantai bawah. Sekitar pukul 9 malam dan posisi semua karyawan sudah pulang. Di situ saya mulailah beres-beres dari lantai atas. Lalu ketika sedang berada di lantai atas, saya mendengar ada barang yang jatuh. Dikarenakan saya penasaran, saya hampirilah sumber suara tersebut. Dan ternyata di sumber suara tersebut ada salah satu karyawan yang bernama Pak Fajri sedang menyeduh secangkir kopi. Dan memang karyawan tersebut akrab dengan saya. Di situ saya merasa ada teman ngobrol, jadi tidak ada berpikiran negatif. Lantas saya langsung bertanya, "Ada apa, Pak? Kok tadi saya mendengar suara benda jatuh?" "Oh iya itu Ji, tadi saya nggak sengaja menyenggol gelas," tutur kata Pak Fajri. Di situ saya bertanya lagi, "Mau saya bantuin Pak bikin kopinya?" "Oh nggak usah Ji, udah beres kok, dan untung aja bukan gelas kaca yang jatuh jadi nggak berserakan." "Oh ya sudah Pak, baik kalau begitu. Ngomong-ngomong, kok Pak Fajri belum pulang Pak?" tutur kata saya bertanya lagi. "Iya nih Ji, masih banyak kerjaan. Duh, sampai lembur ya Pak," tutur kataku sambil sedikit bercanda. Setelah sedikit perbincangan tersebut, langsung Pak Fajri pamit untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum beres itu. Saya melihat Pak Fajri menuju ke mejanya. Di situ karena saya merasa ada teman, ya saya agak santai bekerjanya. Singkat cerita, ketika lagi asik saya bekerja, saya dikagetkan oleh suara gelas yang pecah. Lalu seiring dengan suara tersebut, tiba-tiba saya mendengar suara dering telepon dari kantong celana saya. Ketika saya lihat, ternyata telepon dari Pak Fajri. Langsung saya angkat dan bicara, "Kenapa Pak? Kopinya tumpah ya? Mau saya bikinkan lagi kopinya?" Setelah saya bertanya seperti itu, sontak saya agak kaget tuh karena Pak Fajri bilang, "Kopi apaan sih? Orang saya nelpon tuh mau bilang, itu saya ketinggalan barang di meja. Tolong kasihkan ke satpam agar saya nggak perlu ke atas karena saya sekarang di jalan menuju ke kantor." Di situ saya kaget, dan ketika saya coba cek ke meja Pak Fajri, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa. Dan ketika saya hampiri meja tersebut dengan maksud untuk mengambil barang yang dimaksud Pak Fajri, saya dikagetkan oleh bisikan dari telinga kiri saya dengan ucapan, "Ji, ini kopinya tumpah. Tolong bikinin kopi lagi ya." Di situ saya refleks menengok ke arah kiri. Ternyata yang membisikkan itu adalah sosok pocong yang jaraknya sangat dekat dengan saya. Dikarenakan saya shock, kaget karena
berhadapan-hadapan dengan sosok pocong. Ketika itu saya pingsan, dan ketika saya sadar, saya sudah dikelilingi oleh Satpam dan Pak Fajri. Di situ Pak Fajri menjelaskan bahwa ketika Pak Fajri datang ke lantai atas, dikarenakan saya tak kunjung datang. Di situ Pak Fajri dikagetkan karena melihat saya sudah tergeletak di lantai. Sontak langsung ia panggil Satpam untuk segera menolong saya. Dan di situ saya langsung menceritakan hal yang tadi saya alami. Ternyata menurut Pak Fajri memang di lantai ini ada penunggunya, yaitu sosok pocong yang suka menyerupai orang-orang yang bekerja di sini. Dan biasanya sosok ini tuh menampakkan ke karyawan baru. Karena kebetulan saya di situ masih karyawan baru, ya mungkin itu adalah sebuah perkenalan untuk saya dengan sosok penunggu di lantai tersebut.